Saudara sekalian, masih berlanjut di serial cerita mitologi Yunani. Kali ini adalah cerita tentang seorang filsafat terkemuka ya, bernama Thales dan temannya yang bernama Solon. Dan kedua tokoh ini merupakan tokoh filsafat yang terkenal akan kebijaksanaannya. Dan ini pula bisa menjadi sebuah jawaban bagi teman-teman yang jomblo mungkin ya. Zaman dulu hidup seorang yang sangat bijaksana, yaitu Solon tadi. Karena sangat bijaksana, ia termasuk dari salah satu 7 orang bijaksana ya di Athena. Dan beliau sangat disanjung akan kebijaksanaan dan keadilannya. Sebab hukum yang dibuat itu dianggap paling adil katanya. Walaupun sebetulnya tidak ada sesuatu yang adil di dunia ini kecuali seorang nabi gitu ya. Pada suatu waktu Solon itu pergi mengunjungi temannya ya, yaitu Thales di kota Miletus. Dan saat bercengkrama dengan Thales, Solon pun menyadari sesuatu yang seyogyanya ada tetapi tidak dimiliki oleh Thales. Dia dengan hati-hati bertanya dengan Thales. Thales, kenapa sampai sekarang kau tidak menikah ataupun memiliki anak? Mendengar pertanyaan Solon, Thales hanya tertawa. Lalu Thales menjawab, itu sudah menjadi keputusanku. Itu sudah menjadi keputusanku, kata Thales. Mengapa engkau memutuskan demikian? Kata Solon lagi. Lalu Thales menjawab, akan kuberitahukan alasan dari keputusanku itu padamu. Ya, kemudian Thales ke belakang sebentar ya untuk membuatkan jamuan. Tapi apa sebetulnya yang dilakukan oleh Thales? Dia menyuruh seorang pemuda untuk melaksanakan sesuatu ya. Jadi Thales mengatur sebuah rencana dengan seorang pemuda Athena ya, yang nantinya disuruh untuk berperan menjadi seseorang gitu ya. Nah, lalu Solon pun menyudahi obrolannya dengan Thales, sembari bertanya dalam hati mengenai alasan Thales atas keputusannya yang tidak menikah dengan perempuan dan memiliki anak gitu ya. Solon masih tinggal bersama Thales di kota Miletus untuk beberapa saat lamanya. Dan Solon memanfaatkan kunjungannya dengan berkeliling kota tempat Thales tinggal. Nah, pada saat dia sedang jalan-jalan di kota, terlihatlah seorang pemuda yang sudah disuruh oleh Thales tadi. Ya, dari ceritanya sepertinya pemuda itu baru saja tiba dari Athena. Lalu Solon mengamati pemuda itu dan menyimpulkan bahwa memang pemuda itu baru tiba dari Athena. Pemuda itu baru tiba dari Athena. Solon yang selalu penasaran dengan berbagai berita dari kampung halamannya lalu menanyakan kabar kepada pemuda itu. Pemuda itu mengatakan bahwa tidak ada yang penting yang terjadi di Athena kecuali ada pemakaman seorang pria muda yang meninggal saat ayahnya sedang pergi. Demikian kata pemuda itu. Lalu Solon menjawab, oh alangkah kasihan pemuda itu dengan wajah sedih. Tapi siapa namanya? Siapa tahu aku mengenalnya atau mengenal ayahnya, sebab aku juga berasal dari daerah itu, tanya Solon dengan khawatir. Wajah pemuda itu menunjukkan bahwa dia berusaha mengingat-ingat, tapi dia tidak mampu menyebut nama seorang pun di Athena dengan tepat dan berkata, aku sulit mengingat namanya. Solon pun berusaha memancing ingatan pemuda itu dengan menyebutkan nama-nama orang Athena yang diketahuinya. Tapi pemuda itu menjawab, bukan nama itu. Aku tidak ingat tepatnya. Tapi yang jelas bukan nama-nama itu. Solon menjadi semakin khawatir. Kudengar ayah pemuda itu adalah seorang yang penting di Athena. Dia adalah Arkon Athena, atau seorang yang pernah menjadi Arkon.
Saat ini ayahnya itu sedang berkunjung ke kota lain, kata sang pemuda lagi. Solon terkejut mendengarnya, sebab dia sudah menjadi arkon Athena selama 20 tahun. Dengan was-was Solon pun berkata, Solon, apakah ayah anak itu bernama Solon? Tanya Solon dengan penuh harap bahwa pemuda itu akan menjawab tidak. Lalu apa yang dikatakan pemuda itu? Ya, benar nama itu. Orang itulah yang aku maksud, kata sang pemuda. Mendengar jawaban pemuda itu, wajah Solon pun sedih, sebab hati sangat hancur. Dia tidak bisa membayangkan bahwa anaknya sudah meninggal. Tak jauh dari tempat Solon dan pemuda itu berada, duduklah Thales yang sejak tadi mengawasi Solon tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Setelah beberapa saat, Thales pun datang menghampiri Solon dan berkata, Solon, oh Solon, mengapa engkau bersedih? Solon tampak terkejut melihat sahabatnya, namun dia menyambut kedatangan Thales itu dengan menceritakan perihal kematian putranya yang tadi disampaikan oleh pemuda yang baru datang dari Athena. Tetapi Thales hanya tertawa dan berkata bahwa pemuda itu tidak datang dari Athena. Dia adalah rakyat Miletus, seorang aktor di kota ini yang aku sewa untuk bercerita kepadamu, kata Thales. Lalu Solon sangat terkejut mendengar kata-kata Thales. Hei Thales, mengapakah engkau melakukan hal ini? Untuk menjawab pertanyaanmu sahabatku, engkau bertanya mengapa aku tidak menikah dan punya anak? Nah, sekarang kau mengetahui alasan keputusanku perihal mengapa aku tidak menikah atau memiliki anak, kata Thales. Kehilangan kedua hal itu terlalu sulit untuk ditanggung, bukan? Bahkan olehmu yang memiliki semangat dan keberanian, kata Thales. Tapi jangan khawatir sahabatku, itu semua cerita bukan apa-apa, kecuali kebohongan, kata Thales perihal berita kematian anaknya yang dibawa oleh aktor sewaan Thales tadi. Dan Solon pun tidak marah pada Thales. Seandainya zaman sekarang mungkin sudah dilaporkan ya, karena melakukan prank yang sangat keterlaluan. Dan ini mungkin salah satu prank pertama di dunia ya. Jadi orang Yunani sudah ada itu yang namanya prank. Tapi zaman dahulu namanya mungkin bukan prank ya. Lalu Solon paham apa yang dimaksud Thales itu. Ternyata Thales ingin menunjukkan pada Solon bahwa orang-orang akan sulit membuat pertimbangan dan kehilangan keberanian dalam membuat keputusan-keputusan yang baik karena takut kehilangan orang-orang terdekat, terutama keluarga mereka. Bahkan kebajikan, yaitu milik manusia yang paling berharga, dapat hilang karena sakit. Jiwa manusia memiliki kecenderungan bawaan, yaitu kasih sayang. Dan ketika kasih sayang itu tidak bisa memperbaiki sang anak yang juga berusaha melakukan hal-hal lainnya, maka kesedihan yang datang selalu sama, kata Thales pada Solon sebelum mereka berpisah. Jadi apa yang dikatakan Thales itu benar, tapi salah. Salah, tapi benar. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita secara humanis ya, kita melalui pendekatan humanisme, bahwa kita sebetulnya tidak siap, kita tidak mau, bahkan kita tidak ikhlas untuk kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan bukankah sebuah percintaan, sebuah cinta, apapun itu, selalu berakhir dengan kesedihan. Selalu berakhir dengan kesedihan. Dan kesedihan yang paling mendalam adalah kematian. Kisah ini itu diambil dari Yunani, ya, yang ditulis kembali dalam berbagai kitab sejarah dan kitab-kitab hikayat dari masa penyebaran budaya Helenis ya. Solon ini merupakan tokoh sejarah yang nyata. Beliau reformator klasik terbesar dan terpenting dalam sejarah Athena dan Yunani. Solon menjabat sebagai seorang arkon. Arkon itu adalah penguasa tahunan gitu ya. Kota Athena selama 20 tahun. Dan dia termasuk dalam 7 orang yang bijak dalam sejarah Yunani.